Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Ampuni kami. Ampuni kami, Kanjeng Tumenggung. Bagaimana? Benar. Telah kalian bunuh bayi itu. Kasih dia daun. Kalian tidak bohong? Tidak, Kanjeng. Atau kalian berdua berubah pikiran. Lalu bayi itu tidak jadi kalian bunuh. Tidak, Kanjeng. Kami tidak bohong. Kami tidak berubah pikiran. Sayalah yang membunuh bayi itu, Kanjeng. Buktinya. Sebagai bukti, kami serahkan hati yang berlumuran darah. Kanjeng Tumenggung sendiri yang menerimanya. Bisa percaya jawaban kalian. Kasih. Saat Tumenggung dengan amarah yang menyala-nyala menginterogasi para pelayannya, ia berupaya mengungkap apakah perintahnya benar-benar telah dijalankan. Meskipun mereka bersikeras bahwa bayi yang menjadi perhatian Tumenggung telah meninggal, kenyataan tersembunyi di balik kebohongan mereka, sang bayi masih hidup. Dari kejauhan, Ratu Gendeng Permoni mengamati adegan itu dari Setrogondo mayit melalui penglihatannya yang gaib. Tawanya yang menggelegar menebar ketakutan, seolah mengingatkan Tumenggung dan istrinya bahwa kutukan yang mereka khawatirkan tengah merangkak menjadi nyata. Suara tawa itu mengoyak malam dan menggema hingga ke Laut Segoro Kidul, meresahkan alam di mana Nyi Roro Kidul bersemayam. Sudah terang-terangan menunjukkan permusuhannya dengan Laut Kidul. Lampor bala tentara Laut Kidul sanggup menghancurkan Setrogondo mayit kalau Kanjeng Ratu menghendaki. Demikian juga para prajurit putri Nyi Ratu. Mereka sudah siap diberangkatkan sewaktu-waktu dibutuhkan, Nyi Ratu. Terima kasih, Tapak Dento. Terima kasih, Cundomani. Tapi Laut Kidul tidak akan berperang. Laut Kidul lebih mencintai perdamaian dan persahabatan. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Tapi, apa harus kita biarkan Ratu Gendeng Permoni terus-menerus melakukan seperti itu? Nyi Ratu, saya tidak bisa memahami apa yang sebenarnya Nyi Ratu Brangah inginkan. Itulah Cundomanik dan kau Tapak Dento. Kalau aku ikut-ikutan panas, maka jadilah 3 ratu lelembut berselisih paham. Untuk apa kita berselisih paham kalau wilayah kekuasaan kita sudah jelas? Mengenai Gendeng Permoni, kekuasaan dan wilayahnya juga sudah jelas. Ia menguasai kehidupan lelembut di seluruh rimba tanah Jawa. Hanya manusia sesatlah yang boleh ia ganggu, boleh ia tawarkan sesuatu. Sedangkan Nimas Ratu Brangah dengan Nyiprinya, sudah jelas wilayah kekuasaan dengan segala wewenangnya. Kecuali Gua Kedaton Brangah, yang dikenal manusia dengan nama Selo Lumutan. Ia menguasai hampir seluruh petala, kehidupan di atas tanah. Hubungannya dengan manusia sudah sangat jelas. Ratu yang bernafsu besar, yang gemar manusia laki-laki, hanya dengan melayaninya lah para manusia lelaki bisa mendapatkan kekayaan cuma-cuma. Anehnya mereka merasa menginginkan dan berhak memiliki Raden Bayu Samudro. Itu karena mereka tahu Bayu Samudro memiliki sesuatu keistimewaan. Bayu adalah manusia yang liat, bisa dengan cepat dibentuk menjadi apapun dalam tingkatan yang tinggi. Karena bakat lahirnya yang disebut dengan Wadak Samudro. Tapi bukankah mereka tahu kalau Bayu Samudro telah menjadi putra angkat Kanjeng Ratu Kidul semenjak di dalam rahim ibunya? Itulah yang disebut tidak mengerti wilayah dan melanggar tlatah, Nyi Ratu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kanjeng Ratu? Waspadalah, hanya itu yang bisa kita lakukan.
Tunggu! Gunakan senjata kalian. Cukup! Kanjeng Ratu pasti akan bangga melihat kehebatan kalian. Getaran aneh yang timbul dari tawa Ratu Gendeng Permoni membuat Nyi Roro Kidul sadar akan bahaya besar yang mendekat. Kepada para pengikutnya, ia memperingatkan bahwa tawa itu membawa sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar ancaman. Ia menceritakan kisah kelam tentang Ratu Nyi Brangah, memperkuat firasatnya bahwa kekuatan gaib yang dahsyat sedang berkumpul. Tapak Dento dan Kondo Manik mengajukan diri untuk menyerang Setro Gondo Mayit, tetapi Nyi Roro Kidul, dengan kebijaksanaannya, memilih untuk tetap berjaga. Lebih baik menanti dalam kewaspadaan daripada bertindak terburu-buru. Tapak Dento, tak ingin lengah, melatih pasukannya tanpa henti, bersiap untuk segala kemungkinan yang akan datang. Sekartaji. Akhirnya kita bertemu lagi ya. Kamu pasti haus. Kamu mau minum? Mau. Kenapa bisa begini? Kenapa tadi bisa persis bagus Toro Dipo? Kelihatannya aku terlalu memikirkannya. Kenapa? Kamu haus? Pendekar mau minum. Dia tuli. Jadi dia tidak tahu kalau ada yang nunggu. Kamu mau minum? Tidak, terima kasih. Saya tidak haus. Iya, iya. Ibu belum tidur. Ada apa, Bu? Kalau Dewi Tantri dan Seto Satrio bisa membangun rumah besar dan mewah, kenapa kita tidak, Raden? Apa perlu kita membangun seperti apa yang mereka bangun kalau kita sudah punya dalam ageng? Kenapa Raden berkata begitu? Seharusnya Ibu tidak perlu khawatir. Dengan dibangunnya rumah besar di Gisikan, itu artinya Dewi Tantri dan Seto Satrio akan pindah dari Katumenggungan dan tinggal di rumah sendiri, Bu. Ini artinya Ibu tinggal menghadapi Ibunda Ayuskarsari saja, Bu. Di suatu tempat terpencil, seorang pendekar wanita menunggang kuda dengan kecepatan tinggi,
melintasi pedesaan yang sunyi. Sesampainya di sana, ia melihat seorang pemuda yang wajahnya menyerupai Bagus Seturodipo. Tanpa ragu, ia mendekatinya dan mencium pemuda itu, hanya untuk tersadar bahwa yang di depannya hanyalah seseorang yang mengenakan pakaian serupa. Masih diselimuti kebingungan, ia didatangi seorang tuli bisu yang menawarkan air. Sang pendekar, dalam keadaan terpukul, segera berlalu tanpa sepatah kata. Tumenggung yang bisa membantu memberikan jalan keluar. Besok Kanjeng Tumenggung ke Pantisari. Ibu akan cari kesempatan untuk bicara padanya. Baik, Bu. Woro! Kanjeng Temenggung datang. Kanjeng Temenggung berkenan ke Pantisari. Para selir, para abdi diharap keluar dan menyambut Kanjeng Temenggung. Para selir, para abdi diharap keluar dan menyambut Kanjeng Temenggung. Mohon maaf Kanjeng Tumenggung, Putri Ambarwati tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat. Kemana dia? Kanjeng, mohon ampun. Di mana dia? Mohon ampun Kanjeng. Dendoro Putri Ambarwati ikut latihan keprajuritan. Latihan keprajuritan? Kasinggihan dawuh Kanjeng, perlu ditimbali. Tidak usah. Di sudut lain cerita, Dewi Andini tenggelam dalam kegalauan, meratapi nasibnya sebagai selir. Putri kecilnya datang menghampiri, menanyakan sebab kemurungan di wajah ibunya. Dengan pandangan penuh tekad, Dewi Andini berkata bahwa kesempatan untuk merebut tahta Tumenggung telah tiba. Senyum tipis muncul di wajah putrinya, seakan menyadari bahwa jalan menuju kejayaan kini terbuka lebar untuk mereka. Mau apa dia? Menemui Dendoro. Kamu bilang aku di sini? Mohon maaf Dendoro, hamba tidak berani berbohong. Iya, sudah. Baik. Kang Mas Yudo? Tidak apa-apa. Aku pergi. Teruskan latihanmu ya. Iya. Ambarwati. Ramo Tumenggung? Sejak kapan kamu berlatih? Sejak ibu tidak ada, Romo. Buat apa? Kamu kan seorang putri. Untuk menjaga diri, Romo. Menjaga diri? Maaf, Romo. Saya tidak mau mengalami nasib seperti ibu saya. Dibunuh tanpa perlawanan. Dan sampai sekarang belum terbukti siapa pembunuh ibu saya. Oh. Apakah mungkin Ambarwati yang melakukan percobaan pembunuhan atas Ayu Sekar Sakti? Ataukah ada orang yang bersekongkol dengannya? Rasanya tidak mungkin. Dia berani berbuat itu terhadap romonya. Lalu sebenarnya untuk apa? Dia berlatih ilmu kanuragan. Jadi ke situ arah pembicaraanmu. Itu pendirian saya, Romo. Tidak bisa berubah. Ambarwati. Kamu sangat mencintai ibumu. Boleh saya melanjutkan latihan, Romo?
Ya, silakan. Tapi tidak untuk melawan Romo, kan? Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Kelihatannya ada peristiwa penting yang harus Kanjeng Ratu lihat. Tunjukkan. Kau mencegah Lorong ini. Iya, Kanjeng Tumenggung. Kau harus ketemu denganku sekarang. Iya, Kanjeng. Maaf, memang harus sekarang, Kanjeng Tumenggung. Sebab kalau ditunda besok atau lusa, saya khawatir besok atau lusa sudah bencana adanya. Mulutmu lebih tajam dari Niwingit Loroan ini. Di tempat yang sama, Tumenggung mencari Dewi Ambarwati untuk suatu urusan penting. Para pelayan memberitahu bahwa Dewi Ambarwati sedang berlatih di halaman belakang. Tumenggung segera menghampirinya, memperhatikan latihan penuh semangat Dewi Ambarwati. Setelah memberi nasihat singkat, Tumenggung pergi, pikirannya dipenuhi rencana-rencana licik. Sehingga kamu harus menghentikan langkahku. Kelihatannya kutuk itu terus berjalan, Kanjeng Tumenggung. Pelaksananya sudah mati. Bayi sudah dibunuh sesuai dengan saranmu. Tapi kalau kutukan itu terus diulang, berarti sudah ditunjuk pelaksana yang baru. Ngawur kamu. Kanjeng Tumenggung, perlu saya ingatkan, kutuk itu datang dari Niwingit dan diulang oleh Dewi Tantri. Diucapkan oleh ibunya dan diulang oleh anaknya. Apakah tidak mungkin kalau pelaksanaannya nanti cucu Niwingit sendiri, anak Mas Seto Satrio? Edan kamu. Seto Satrio itu anakku. Justru itu, menurut saya langkah-langkah itu sudah dimulai, Kanjeng Tumenggung. Dengan lancang dan berani, anak Mas Seto Satrio sudah membangun dalam ageng tanpa restu dari Kanjeng Tumenggung. Apakah itu tidak berarti bahwa anak Mas Seto Satrio bermaksud menandingi ramandanya sendiri? Dan yang lebih menyakitkan, dalam ageng tandingan itu dibangun di Kisikan, desa tempat kelahiran Niwingit dan Surolangu, dua orang tua yang sangat membenci Kanjeng Tumenggung. Maaf, mohon diketahui Kanjeng, sejak peristiwa di Pantisari itu, Dewi Tantri sudah resmi menetap di rumah yang sedang dibangun. Apakah ini bukan pembangkangan? Sudah. Cukup Loroan ini. Sebelum saya mundur, Kanjeng Tumenggung, mohon dicatat. Sejarah akan berulang. Sama seperti saat Raden Wijaya membangun perdikan Mojopahit untuk menghancurkan Singosari. Tinggalkan aku sendiri di sini.